いつがリヴァイか。同じなんだ、目をやられたのか。足が。もっと楽しんでくれよ。待てよ、俺はあいつに誓ったんだ。 Ada orang yang percaya bahwa waktu bisa menyembuhkan segalanya. Tapi bagi Levi Ackerman, waktu tidak pernah benar-benar menyembuhkan, hanya membuat luka itu terbiasa. Ia pernah kehilangan banyak hal, rekan, komandan, bahkan rasa percaya pada dunia yang katanya layak diperjuangkan. Di setiap pertarungan dan kematian teman di depan matanya, Levi belajar satu hal, bahwa kehilangan bukan akhir, tapi pengingat. Betapa berharganya sesuatu saat masih ada. Dari lorong-lorong gelap di bawah tanah hingga tembok yang memisahkan manusia dari kebebasan, Levi tumbuh dalam dunia di mana kehilangan adalah harga untuk bertahan hidup. Tapi justru dari sanalah ia menempa keteguhan. Bagaimana tetap berdiri ketika semua yang dicintai telah tiada. Ia bukan hanya seorang prajurit, ia adalah sistem yang diciptakan untuk melawan kekacauan. Bahkan ketika kekacauan itu datang dari dalam dirinya sendiri. Dalam cerita kali ini, kita akan menyelami perjalanan seorang prajurit terkuat umat manusia. Memahami bagaimana rasa kehilangan bisa menumbuhkan kekuatan, dan bagaimana kekuatan itu perlahan berubah menjadi beban. Ini bukan kisah tentang kemenangan, tapi tentang bagaimana seseorang terus berdiri, meski dunia berulang kali memaksanya berlutut.リヴァイ、来たぞ。追ってな。検定団か、懲りない連中だぜ。リヴァイ兄貴、今のセリフかっこよくね。バカか。ターラ、イザベル、行くぞ。Levi lahir di Underground City, tempat paling gelap di bawah tanah kerajaan. Sebuah dunia tanpa cahaya matahari. Tempat orang-orang miskin hidup di antara debu, darah, dan kelaparan. Di sanalah ibunya, seorang pekerja seks, melahirkannya, lalu meninggal ketika Levi masih kecil. Hidupnya nyaris berakhir di titik itu, sampai ia ditemukan oleh Kenny Ackerman, seorang pembunuh yang kebetulan juga pamannya. Kenny tidak datang membawa kasih sayang, tapi membawa cara bertahan hidup. Di tangan Kenny, Levi belajar bahwa dunia ini tidak peduli pada orang lemah. Ia diajarkan bagaimana bertarung, bagaimana membunuh, bagaimana menatap kematian tanpa gemetar. Ketika Kenny akhirnya pergi tanpa sepatah kata, Levi dibiarkan sendirian lagi. Tapi kali ini, ia sudah berubah. Ia bukan lagi anak kecil yang rapuh, melainkan seorang yang mengerti bahwa hidup hanyalah soal bertahan. Dan kelak, Levi bergabung dengan Survey Corps, pasukan yang bertugas menjelajahi dunia di luar tembok dan melawan para Titan. Disinilah reputasinya dibangun, cepat, mematikan, dan nyaris tak terkalahkan. Tapi meskipun ia terlihat tak tergoyahkan, kehidupan Levi dihantui oleh bayangan kehilangan. Setiap rekan, setiap teman, satu persatu gugur di hadapannya. Ia bertahan, tapi hatinya terus terkikis. Bagi Levi, bertarung bukan lagi tentang kemenangan, tapi tentang menghormati orang-orang yang sudah tidak bisa lagi berdiri di sisinya. Dalam keheningan setelah setiap pertempuran, ia menatap tangan yang berlumur darah, dan di sanalah kita melihat manusia di balik prajurit. Seseorang yang lelah, tapi tidak punya pilihan selain terus maju. Levi Ackerman tumbuh dari kegelapan, hidup dalam peperangan dan belajar bahwa kekuatan sejati bukan soal membunuh tanpa ragu, tapi tentang membawa beban hidup tanpa berhenti berjalan. 面白い面しやがって。綺麗にそげねえだろうな。Perjalanan Levi Ackerman bukan perjalanan menuju kemenangan, tapi perjalanan melawan kehilangan. Dari awal, dunia tak memberinya pilihan selain bertahan.
Ia hidup di bawah tanah, tumbuh di antara mayat dan rasa lapar. Lalu naik ke permukaan hanya untuk menemukan bahwa dunia di atas sama kerasnya dengan yang di bawah. Tidak ada cahaya bagi orang seperti Levi. Hanya perintah, darah, dan suara pedang yang menembus udara. Di Survey Corps, Levi menemukan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tujuan. Ia bertemu dengan Erwin Smith, seorang pemimpin yang memiliki visi. Dan untuk pertama kalinya, Levi percaya pada seseorang selain dirinya sendiri. Erwin bukan hanya komandannya, tapi juga cermin yang membuatnya sadar. Terkadang, kebenaran tidak selalu berada di pihak yang benar. Namun kepercayaan itu datang bersama penderitaan. Setiap kali mereka melangkah keluar dari tembok, nyawa manusia menjadi harga dari kemajuan. Levi kehilangan pasukannya berkali-kali, teman, anak buah, bahkan mereka yang ia anggap keluarga. Dan di setiap kehilangan itu, ia menanggung rasa bersalah yang tak pernah hilang. Dan ketika tiba waktunya untuk memilih siapa yang harus diselamatkan di antara Erwin dan Armin, Levi dihadapkan pada dilema yang menghantam seluruh keyakinannya. Ia yang selalu tampak tak tergoyahkan, untuk pertama kalinya benar-benar ragu. Apa arti kemenangan jika harus kehilangan seseorang yang memimpin keluar dari kegelapan? Di sisi lain, interaksinya dengan Eren, Mikasa, dan Armin membuka sisi lain dari dirinya. Eren yang keras kepala, Mikasa yang melindungi tanpa berpikir, dan Armin yang lembut namun tajam. Tiga sosok muda yang mengingatkannya pada sesuatu yang lama hilang. Harapan. Tapi Levi tahu, harapan bisa jadi senjata paling rapuh di dunia yang seperti ini. Ia mencoba menjaga jarak, tetap menjadi kapten yang rasional, tapi setiap kehilangan membuat jarak itu retak sedikit demi sedikit. Konflik terbesar Levi bukanlah melawan Titan, tapi melawan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa kekuatannya adalah alasan ia bisa bertahan, tapi juga kutukan yang membuatnya terus hidup ketika orang lain mati. Ia menyaksikan kematian yang tidak terhitung jumlahnya, dan mulai mempertanyakan makna dari semua ini. Apakah pengorbanan mereka benar-benar membawa perubahan, atau hanya siklus keputusasaan yang tak pernah berakhir? Namun, meski begitu, Levi tidak berhenti. Ia tidak menyerah, karena di dalam dirinya ada prinsip sederhana tapi keras. Kita tak bisa menyesali pilihan yang sudah diambil. Kita hanya bisa terus maju. Ia tahu rasa sakit itu tidak akan hilang, tapi ia memilih untuk memikulnya, bukan karena ia ingin, tapi karena tidak ada orang lain yang bisa. Dan disitulah letak kekuatan sejatinya, bukan di pedangnya, tapi di keberanian untuk terus berjalan meski setiap langkahnya menginjak kenangan orang yang telah tiada. Levi adalah sosok yang membuktikan bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak merasa sakit. Justru menjadi kuat berarti terus berdiri meskipun sakit itu tidak pernah pergi. Perjalanan Levi Ackerman bukan sekedar kisah tentang perang melawan Titan. Ini adalah perjalanan seseorang yang berulang kali dipaksa memilih antara perintah dan hati nurani, antara kehilangan dan keberlanjutan. Pada akhirnya, Levi bukanlah prajurit tanpa emosi. Ia hanya seseorang yang belajar menaruh kesedihannya di tempat yang tidak terlihat, agar dunia tetap punya seseorang yang bisa berdiri tegak ketika yang lain sudah runtuh. Di matanya, tanggung jawab adalah bentuk tertinggi dari kasih sayang, meski tak selalu terlihat seperti itu. Levi Ackerman tidak pernah menyebut dirinya bijak. Ia juga tidak pernah berbicara tentang makna hidup atau tentang apa yang benar dan salah. Tapi dari caranya bertahan, dari sikapnya yang tegas dan dingin, kita bisa membaca satu hal. Hidup bagi Levi bukan soal menang, tapi soal bertahan tanpa kehilangan diri. Sejak kecil, Levi sudah tahu bahwa dunia tidak adil. Ia lahir di tempat di mana harapan hanya ilusi. Dan kebaikan seringkali menjadi alasan seseorang mati lebih cepat. Karena itu, ia belajar untuk hidup tanpa bergantung pada siapapun. Namun, ironinya, di balik semua kekerasan itu, Levi justru menemukan makna kemanusiaan yang paling murni. Kesetiaan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap kehidupan. Bagi Levi, kekuatan bukan tentang siapa yang bisa membunuh lebih banyak, tapi siapa yang sanggup memikul beban setelahnya. Ia memahami bahwa setiap keputusan membawa konsekuensi, dan tidak semua keputusan bisa dibenarkan. Tapi selama pilihan itu diambil demi melindungi orang lain, maka ia akan menanggung dosanya tanpa keluhan. Levi hidup dengan prinsip sederhana tapi berat. Kita tidak bisa menyesali pilihan yang sudah diambil. Kita hanya bisa melangkah maju dan menanggung akibatnya. Yo, omaera, mite ite kureta ka? これが決
末らしいお前らが捧げた心臓の Ia tahu rasa bersalah tidak bisa dihapus. Ia tahu luka tak akan hilang. Tapi justru dari sana, ia menemukan bentuk ketenangan yang berbeda. Ketenangan yang lahir dari penerimaan terhadap penderitaan. 俺がこの決断を悔いることはない決して Filosofi Levi adalah tentang keberanian untuk terus hidup di dunia yang tidak memberi alasan untuk tetap hidup. Tentang memahami bahwa kadang menjadi manusia berarti terus melangkah. Bahkan ketika setiap langkah terasa sia-sia. Dan di balik semua keheningan itu, Levi mengajarkan satu hal yang sederhana namun dalam. Kita tidak harus menang untuk menjadi kuat. Kadang cukup dengan tetap berdiri, itu sudah lebih dari cukup. Dalam hidupnya, Levi Ackerman kehilangan lebih banyak dari yang bisa dihitung. Rekan-rekan yang gugur, pemimpin yang tak sempat melihat akhir, dan mimpi yang perlahan terkubur di balik reruntuhan tembok. Namun di tengah semua itu, ia tetap berdiri bukan karena tak takut, tapi karena tahu jika ia berhenti tak akan ada lagi yang tersisa untuk dilindungi. Bagi Levi, keberanian bukan tentang mengalahkan Titan atau bertahan hidup paling lama. Keberanian adalah tetap melangkah meski tahu bahwa setiap langkah mungkin akan berakhir dengan kehilangan. Ia tidak berteriak, tidak menangis di depan orang lain, bukan karena hatinya beku, tapi karena ia percaya seseorang harus tetap waras di tengah kegilaan dunia. Dan di sanalah letak maknanya, bahwa kekuatan sejati bukan datang dari kebencian, tapi dari penerimaan. Menerima bahwa hidup kadang tidak adil, bahwa orang yang baik bisa pergi lebih dulu, dan bahwa tugas kita bukan memastikan akhir yang indah, tapi memastikan perjuangan itu tidak sia-sia. Levi Ackerman bukanlah sosok sempurna, ia hanyalah manusia yang memilih untuk terus berdiri, bahkan ketika dunia di sekelilingnya runtuh. Dan mungkin disitulah letak kehebatannya. Levi Ackerman bukan simbol dari kekuatan mutlak, tapi simbol dari keteguhan manusia. Bahwa di dunia yang terus hancur, masih ada seseorang yang memilih untuk tidak menyerah. Bukan karena ia ingin, tapi karena ia harus. 俺がこの決断を悔いることはない決して